Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita berjumpa kembali dalam program membaca dan menerjemahkan kitab Sirah yang menjelaskan secara singkat perjalanan hidup baginda Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Sirah tersebut berjudul Khulasoh Nurul Yakin yang terbagi ke dalam 3 jilid, dan kita akan melanjutkannya dengan jilid yang kedua. Bagi teman-teman yang belum memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya di link deskripsi video di bawah dengan mengklik link yang kami sediakan untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, kita lanjutkan sekarang pembahasannya, yaitu pada Muqaddimah jilid yang kedua di halaman 51. Muqaddimatun, pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Wa da'iyan ilallahi bi'ithnihi wa sirajam munira. Juga untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan izinnya dan sebagai pelita yang terang benderang. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Bergembiralah kaum mukmin karena mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar dari Allah. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada'adzahum wa tawakkal 'ala Allah. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, biarkanlah mereka menganiaya diri mereka sendiri. Bertawakallah kepada Allah, wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai sandaran. Quran Surat Al-Ahzab ayat 45 sampai dengan ayat 48. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kedua. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membebaskan kota Mekah bagimu dengan pembebasan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu. Akibat perbuatanmu di masa dahulu dan di masa yang akan datang, dan sebagai penyempurna dari segala nikmat. Alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima. Dan sebagai penunjuk ke jalan yang lurus. Kemudian ayat yang selanjutnya yang berada di bawah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji hanya milik Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya dan tidaklah ada di dalamnya pertentangan. Qayyima, dan kitab tersebut untuk menguatkan iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi harabal batila wa ayyadal haqq. Yang telah menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Wa tamathar radha'il wa ahyal fadail. Yang telah mengarahkan dari perbuatan hina menjadi sebuah kebaikan. Wa tammama makarimal akhlak. Yang telah menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia.
wa hadan nasa ilas siratil mustaqim, dan yang telah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus, siratil ladzina an'amallahu alaihim, di mana orang-orang terdahulu mendapatkan nikmat di dalamnya. Seperti dalam firman Allah, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wassiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Wa ala alihi wa ashabih, yaitu para ahlul bait dan para sahabatnya, alladzina ihtadau bihadihi, dan semua orang yang telah mendapat petunjuk darinya, wattaba'u ma rasamahu lahum, dan orang-orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fadanat lahumul muluk, sehingga dari ini tunduklah para raja, wa khodoat lihaibatihimul umam, dan manusia pasrah dan tawakal hanya kepada Allah karena ikhtiar mereka. Amma ba'du, fahadha huwal juz'us tsani min khulasati nuril yaqini fi sirati sayyidil mursalin. Rattabtuhu fi suwai'atin ikhtalastuha min fursatil farogi. Setelah sholawat salam dan doa di atas, di waktu yang singkat ini saya menyusun kitab ringkasan Nurul Yakin jilid yang kedua, yang menceritakan sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mutajassimal masyaqqata liqillati bido'ati, yang dalam penyusunannya ini kami mengalami kesulitan dalam pencarian bahan. Amalan fi manfaatil qasirina amsali, diharapkan kitab ini nantinya bisa bermanfaat meskipun banyak kekurangan seperti halnya saya. Mutawakhiyan fi dzalika salamatat ta'biri, dalam penyusunan kitab Khulasoh ini saya sangatlah berhati-hati, wasuhulatal fahmi, agar mudah dimengerti. Muktasiron ala siratihi sallallahu alaihi wasallam wa ma laqahu ba'da hijratihi min sunufil idai wal makayidi. Ringkasan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menceritakan kejadian yang dialami sesudah hijrahnya, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengalami berbagai macam gangguan dan tipu daya. Min munafiqil madinati wal yahudi wa musyriki Quraisy, yang berasal dari kaum munafik Madinah, orang-orang Yahudi, dan orang-orang musyrik Quraisy. Alladzina lam yaktafu bi ikhrajihi min biladihi, di mana mereka merasa tidak cukup dengan hanya mengusir beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari negerinya, bal qataluhu, bahkan sampai menyakitinya secara fisik, wa harradu alaihi ghairahum min musyrikil arab, bahkan mereka juga menghasut golongan lainnya seperti kaum Arab Madinah untuk memusuhi beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sabirun,
Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetaplah bersabar, roja'a hidayatihim wa ma'amalahum bihi, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan agar mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Ba'da an haqqaqallahu roja'ahu bil fathi, setelah Allah mengabulkan harapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pembebasan Mekah. Min makarimil akhlaki wasofi wal afwi famalat ilaihin nasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing mereka dengan akhlak yang mulia dan pengampunan bagi orang-orang yang telah menganiayanya pada dahulu kala. Wadakhulu fi dinillahi afwaja, dan berbondong-bondonglah manusia untuk masuk Islam. Seperti pada firman Allah, Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lau faddu min haulik. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Yang maknanya adalah, karena dengan rahmat Allah maka menjadi halus dan lemah lembutlah hatimu pada mereka. Jika saja engkau seorang yang kasar dan berkeras hati, niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Fas'alullaha ayyaj'alaha khalisatan nafi'atan. Maka saya memohon kepada Allah agar kitab ini menjadi sebuah kitab yang berfaedah. Innahu awwalu mas'ulin wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Karena hanya Allah lah sebaik-baiknya tempat meminta dan sebaik-baik tempat untuk bersandar. Nama penulis Umar Abdil Jabbar. Kita beralih ke halaman yang berikutnya. Setelah membaca muqaddimah dari penulis tadi, kita akan memulai ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. As-sanatul ula minal hijroti, tahun pertama dari hijriyah. Bina'ul masjidis syarifi, membangun masjid. Bad'ul adhani, awal permulaan azan. Adhanu fajri Ramadana, azan pagi di bulan Ramadan. Adhanul jum'ati, dan azan di hari Jumat. Al-awwal fis sanatil ula minal hijrati banar rasulu masjidatus syarifah. Di tahun yang pertama dari hijriyah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjidnya yang agung. Wa qad amila fihi binafsihi, dan di dalam pembangunan masjid ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ikut turut dalam pengerjaannya. Liyuraggibal muslimina fil amali, untuk memberikan contoh teladan kepada umatnya, terutamanya kaum muslimin agar rajin dalam bekerja. As-sani, yang kedua, wa fiha syuri'al adhanu. Di tahun yang sama, yaitu tahun pertama hijriyah, mulai disyariatkannya azan. Liyunabbihal ghafila wa yudzakkirus sahi liyakunal ijtima'u aman. Di mana panggilan azan ini untuk mengingatkan orang-orang agar tidak lalai. Lalai di sini maksudnya adalah lalai dalam waktu-waktu sholat, sehingga orang-orang memiliki perhatian. Dan kadang seruan panggilan ini digunakan untuk mengumpulkan orang-orang. Catatan dalam poin ini adalah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya perihal penanda telah datangnya waktu untuk mendirikan sholat,
Di antara sahabat ada yang berpendapat dengan cara menaikkan bendera. Lalu sebagian lagi ada yang mengusulkan dengan menyalakan api. Lalu ada juga sebagian sahabat yang lain mengusulkannya dengan meniupkan trompet sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Dan ada juga sebagian sahabat lain yang mengusulkan dengan membunyikan bel sebagaimana orang Nasrani pada saat itu. Hingga ada sebagian sahabat yang terakhir yang mengusulkan dengan cara berupa panggilan bahwa waktu sholat telah tiba. Dan dari semua usulan-usulan tersebut, tidaklah ada yang disetujui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali beliau setuju dengan pendapat yang terakhir ini. Dan di antara salah satu sahabat yang mengusulkan dan usulannya diterima oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat itu bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Sahabat ini bercerita ketika berada di antara tidur dan bangunnya. Sahabat ini bermimpi didatangi seseorang yang mengajarkannya azan. Setelah sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu ini terbangun, sahabat ini bersegera mengabarkannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah mendengar mimpi dari sahabat ini, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya impian itu adalah impian yang benar. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu untuk mengajarkannya kepada sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Dan di tempat lain, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mendengarkan berita itu juga mengabarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, sesungguhnya saya memimpikan hal yang sama. As-salis yang ketiga, wazada Bilalun fi azanis subhi. Dalam azan subuh, sahabat Bilal radhiyallahu anhu menambahkan kalimat seruan, as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Marrotain sebanyak 2 kali. Fawafaqa alaiha rasulu sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat ataupun ijtihad Bilal mengenai hal ini telah disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rabi yang keempat, wa kana rasulu ya'muru fi fajri Ramadhana bi adzanaini. Dan di fajar pagi pada bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melakukan azan sebanyak 2 kali. Awwalahuma yunabbahu bihil ghafilun. Azan yang pertama untuk mengingatkan orang-orang yang lalai ataupun terlelap dalam tidurnya. Hatta yatanabbahu lis-sahuri. Hingga dia bangun untuk melaksanakan sahur. Wasani lis-sholati. Lalu azan yang kedua untuk pelaksanaan sholat subuh. Al-Khamis yang kelima, wa kana adzanul jumu'ati wahidan. Panggilan azan pada pelaksanaan sholat Jumat hanya dilakukan sekali saja. Min ahdir rasuli ila khilafati Abi Bakrin wa Umar. Hal ini berlangsung pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Khalifah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Awwaluhu idza jalasal imamu alal minbari. Panggilan azan ini dimulai ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Wa kana ala babil masjidi.
dan dilakukannya di pintu masjid. As-sadis yang keenam, wazada Utsmanu radhiyallahu anhu al-adzanas tsani. Lalu ketika pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, pelaksanaan azan Jumat dilakukan sebanyak 2 kali. Bisa babi kasrotin nasi, dikarenakan orang-orang Islam yang bertambah banyak. Catatan penting pada poin yang keenam ini adalah pelaksanaan azan sebanyak 2 kali pada kegiatan sholat Jumat bukanlah merupakan dari sunnah Nabi. Karena seperti yang disebutkan oleh penulis tadi, bahwa pelaksanaan azan 2 kali tersebut tidaklah dilakukan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Kita lanjutkan kepada halaman yang berikutnya. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Mata banar Rasulu masjidahu. Kapankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid? Pertanyaan yang kedua. Mata syuri'al adzanu. Kapankah disyariatkannya panggilan azan? Soal yang ketiga. Madza zada Bilalun fi adzanis subhi. Kalimat apa yang ditambahkan sahabat Bilal radhiyallahu anhu pada azan subuh? Pertanyaan yang keempat. Bimadza kana ya'murur rasulu fi fajri Ramadana. Apakah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang waktu fajar di bulan Ramadan? Soal yang kelima, kaifa kana adzanul jumu'ati? Bagaimanakah pelaksanaan azan Jumat saat itu? Soal yang terakhir, yang keenam, man zadal azanas tsani? Siapakah yang menambahkan pelaksanaan azannya menjadi 2 kali? Alhamdulillah, pada video kita kali ini telah menyelesaikan pembahasan mengenai muqaddimah kitab dari penulis dan pelajaran pertamanya tentang kejadian di tahun pertama Hijriah. Sehingga kami cukupkan saja pembahasannya sampai di sini. Insya Allah untuk pelajaran lainnya akan kita lanjutkan di video yang akan datang. Tidak lupa kami memohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.